Halo bro, assalamualaikum. Apa kabar? Baik kan? Alhamdulillah. Oke bro, di video kali ini aku bakal ngejelasin tentang proses magang ke Jepang. Karena kemarin aku ngupload video suka duka magang di Jepang itu dan aku share di grup-grup Facebook, dan kebetulan banyak yang respon, banyak yang ngirim pesan di Messenger tanya-tanya tentang proses magang ke Jepang dan biaya-biayanya sampai berangkat ke Jepang itu berapa. Oke, pertama kita bahas biaya dulu karena ini udah yang paling penting ini. Kalau kalian nggak punya biaya buat berangkat ya percuma. Nah, biayanya tuh total aku hampir 50 juta biaya total di LPK-nya, karena aku lewat LPK swasta. Itu biaya pendidikan sampai berangkat ke Jepang itu sekitar 32 juta. Ini tiap LPK beda-beda ya, 32 juta. Terus biaya pertama dari pertama daftar di LPK, terus buat medical pertama, buat transport segala macam selama pendidikan kurang lebih 6 bulan itu aku habis kurang lebih 10 juta lebih dikit lah. Di 10 juta sama 32 juta berarti kan 42 juta. 42 juta itu kelihatan di hitung-hitungannya, tapi sebenarnya habisnya juga lumayan sampai 45-an lebih malah. Karena aku di situ nggak punya dana yang 32 juta. Jadi aku ini di LPK itu kebetulan ada keringanan buat jaminan sertifikat. Jadi kita bisa menjaminkan sertifikat tanah buat jaminan biaya magang ke Jepang. Jadi ntar kita mencicil secara ini ditransfer ke rekening LPK-nya selama kita di Jepang itu dikasih waktu 3 tahun. Nah, 32 juta itu karena ada jaminan, itu ya semacam utang gitulah. Itu 32 juta tapi total ngembalikinya 36 juta. Hampir 50 juta kan totalnya. Nah, itu tadi biaya total semuanya. Nah, sekarang prosesnya dulu aku itu daftar di LPK itu di LPK Hero Karanganyar itu dulu pertama lewat SMS itu kurang lebih berapa hari ya, nggak nyampe seminggu itu langsung dibales. Hari Jumatnya suruh datang untuk uang pendaftaran 150.000, terus psikotes sama cek body. Psikotes ini hampir sama kayak kalian kalau masuk PT, nyari kerja di PT gitu, di pabrik. Terus ada cek body itu ada push up, sit up, terus dicek di badannya ada bekas tato atau ada tatonya enggak, ada tindiknya enggak, terus ada bekas patah tulang atau enggak. Terus setelah proses itu lolos, lanjut pendidikannya itu ada beberapa level ya. Pertama itu kelas dini itu masih belajar hiragana katakana, itu huruf-huruf Jepang. Ini juga sambil nunggu dapat job ini. Nah, terus ada kelas reguler. Nah, kelas reguler ini udah masuk ke bab-bab, itu ada bukunya, ada buku Minano Nihongo, itu ada bab 1 sampai bab 35 kalau nggak salah. Itu sambil nunggu job juga. Nah, kebetulan waktu itu aku cuman seminggu langsung dapat job. 2 kali tes job, yang pertama gagal, yang kedua alhamdulillah berhasil. Walaupun aku nggak niat sebenarnya di job ini, karena pertama aku pengennya tuh di job pertanian, karena udah dikasih tahu sama teman kalau di jobku ini, di job Ginba itu ya lumayan capek daripada di job-job yang lainnya. Karena kan kerjanya di Ginba di lapangan, kalau hujan kehujanan, panas kepanasan. Terus kalau pas musim salju ya mandi salju gitu. Terus setelah masuk kelas reguler udah dapet job, itu
itu langsung pindah ke kelas intensif. Intensif itu kalau di LPK Hirun ya disuruh ini selama 2 bulan itu nginep di LPK, jadi seminggu sekali baru boleh pulang. Jadi khusus hari Sabtu itu belajarnya setengah hari, terus siang bisa pulang ke rumah, terus sampai Sabtu ya, sampai hari Minggu malam itu balik ke LPK lagi, tidur di LPK selama 2 bulan. Itu pemantapan itu juga selama 2 bulan itu masih mempelajari bab-bab Minano Nihongo bab 1 sampai 35 tadi. Nah, kebetulan waktu itu gimana ya, aku kan bahasa Jepang, aduh kayak ingatku itu susah banget mempelajarinya. Apalagi setiap hari nih ya, hari pertama bab 1 harus sudah bisa, hari kedua bab kedua, hari ketiga bab ketiga, dan seterusnya. Nah ini otak ini nggak bisa nampung ini. Jadi selama intensif itu jujur aku nggak bisa menguasai sama sekali, aku nggak ngerti, nilaiku merah semua. Terus karena nilaiku merah semua, itu ada kelas tambahan, itu bayar 1 juta lagi. Bayangin kan, bayar terus. Aduh. Nah, tapi karena kelas tambahan ini, kelas plus yang bayar 1 juta ini, aku jadi lumayan ngerti. Karena kelas tambahan ini cuman waktu itu ada 5 orang. Jadi diulangin lagi pembelajaran dari bab awal sampai bab berapa ya, enggak nyampe 35 karena waktunya udah mepet. Terus setelah selesai tuh barulah nanti ada, karena aku pertama kan pakai jaminan sertifikat, ada notarisan itu ya apa ya, serah terima nyerahin itu sertifikatnya sama notaris, sama pihak LPK dan pihak orang tua atau yang punya sertifikat. Terus setelah itu tinggal nunggu keberangkatan. Udah pokoknya proses visa, proses segala macam itu udah include di 32 juta tadi. Nah tapi kalau yang nggak pakai jaminan, yang pakai uang cash itu sebelum masuk kelas intensif itu udah harus wajib bayar 10 juta. Nanti sisanya pas mau OTW berangkat ke Jepang. Oke bro, itu dulu video dari saya tentang proses berangkat ke Jepang dan biayanya kurang lebih seperti itu. Kalau ada pertanyaan lagi mungkin bisa ditulis di kolom komentar, atau ada yang mau nambahin dari LPK lain. Oh iya, kebetulan karena saya dari LPK ini dari apa namanya, dari swasta ya, bukan dari negeri. Jadi kalau tanya yang IM, tanya yang negeri saya nggak tahu. Jadi kalau tanya yang swasta, insya Allah saya bisa jawab. Ketik aja di kolom komentar. Oke bro, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di klik like, share, dan di subscribe. Terima kasih.